Hari ini Tuhan menaruh saya di sini ketika saya berdoa, Tuhan memberikan saya sebuah pesan. Dan saya tahu bahwa Bapak Ibu Saudara ada orang yang lapar dan Yesus sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Di dalam suatu pertandingan lari, Bapak Ibu Saudara pernah melihat pertandingan lari atau pertandingan lari maraton, lari sprinter 100 meter. Kita tahu bahwa yang dinilai adalah akhirnya. Yang dinilai, yang diberikan penghargaan adalah akhirnya. Tapi ketika saya selidiki, saya bukan atlet lari. Ketika saya selidiki, bukan hanya yang penting itu bukan akhirnya. Tapi yang penting itu juga bagaimana orang tersebut melakukan start. Itu ada gayanya, ada derajatnya, ada timingnya. Ketika tembaknya ditembakkan dor. Dia berlari dengan tepat dan awal yang baik. Itu akan menentukan akhirnya. Meskipun kita tahu bahwa akhirnya yang mendapatkan upah. Tapi kita mengerti kita tidak akan bisa mengakhiri pertandingan baik kalau start kita juga tidak baik. Start yang baik adalah start yang baik yang kita lakukan membuat kita punya potensi yang lebih besar untuk kita bisa mengakhiri dengan juara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa jemaat Gereja Mawar Shalom Surabaya Selatan ini bukan hanya orang-orang yang startnya baik, tapi kita semua akan mengakhiri pertandingan baik. Yang percaya katakan amin. Dan Tuhan menaruh ini dalam hati saya di Lukas pasal yang ke-17 ayat 31 sampai dengan 32. Lukas pasal yang ke-17 ayat 31 sampai 32. Alkitab berkata seperti ini. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ini satu ayat yang penting. Di ayat yang ke-32 dikatakan, ingatlah akan istri Lot. Hanya satu ayat saja, Alkitab berkata, ingatlah akan istri Lot. Apakah yang sudah diperbuat oleh istri Lot ini? Kita lihat ceritanya di Kejadian pasal yang ke-19 ayat 16 sampai 17. Apa yang diperbuat oleh istri Lot sehingga sampai Injil mengemukakan satu ayat hanya untuk menjelaskan ingatlah akan istri Lot. Kejadian pasal yang ke-19 ayat 16 sampai dengan 17 dikatakan seperti ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Alkitab berkata dengan jelas bahwa ada sebuah perintah yang diberikan oleh istri Lot dan keluarganya. Larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan jangan berhenti. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Perintah Tuhan sangat jelas dan spesifik. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Lot di Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 26. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di sana. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Kita bisa melihat ini, istri Lot tidak taat. Dia hanya menoleh ke belakang. Kelihatannya ini hal yang sangat simpel. Setuju Bapak Ibu Saudara? Dia hanya menoleh ke belakang, tapi dia kemudian dia menjadi tiang garam. Apakah ini hal yang simpel? Tapi kelihatan dari hukuman yang didapat dari istri Lot. Ini bukanlah sesuatu yang simpel, tapi ini adalah kesalahan yang cukup fatal. Karena saya tahu bahwa kalau kesalahannya tidak fatal, Tuhan tidak akan pernah menghukum sampai seperti itu. Lah cuma menoleh. Apakah menoleh sesuatu yang salah? Hanya menoleh saja. Tapi menjadi sesuatu yang fatal dan dia harus menerima konsekuensinya. Ketika saya selidiki ayat ini, ingatlah akan istri Lot. Untuk kita bisa memulai dengan baik, Tuhan menaruh dalam hati saya istri Lot. Bukan saya punya istri yang lain, karena satu saja sudah cukup. Tuhan menaruh dalam hati saya kata-kata istri Lot. Apa yang sudah diperbuat istri Lot sehingga Tuhan itu menyuruh kita untuk mengingat. Apa yang sudah dilakukan oleh istri Lot sehingga Tuhan ingin membekali kita di tahun 2022 ini. Yang pertama sudah jelas
bahwa istri Lot tidak taat kepada perintah Tuhan. Sudah jelas istri Lot tidak taat kepada firman Tuhan. Kita harus mengerti bahwa untuk kita memulai di tahun yang baru ini, tidak ada suatu panduan yang pasti, tidak ada suatu panduan yang benar-benar kayak kita bisa percaya selain dari firman Tuhan. Firman Tuhan dan perintah Tuhan itulah yang menjaga hidup kita. Karena manusia seringkali mempunyai kebenarannya sendiri. Karena seringkali manusia menganggap itu benar menurut saya. Tapi apakah menurut firman Tuhan itu benar? Dan istri Lot sudah membangkang, sudah tidak taat terhadap perintah Tuhan ini. Bayangkan kalau ada dalam situasi seperti istri Lot. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa hanya contoh saja. Kota Surabaya akan ditunggang balikkan. Dan kemudian datanglah malaikat Tuhan bersama dengan 2 orang. Dia datang ke rumah kita dan bilang, Pak, Bu, keluarlah, jangan menoleh ke belakang. Seharusnya apa yang kita lakukan? Bukankah itu perintah yang cukup simpel? Kemudian saya mengingat ketika saya menulis firman ini, bukan saya menulis firman, tapi saya menulis khotbah saya. Saya mengingat, masa kita itu kalah dengan orang-orang di dunia sih? Pernah Bapak Ibu Saudara pernah cerita kalau ada seorang yang datang ke dukun? Pernah ada benar dengar ceritanya? Atau semua di sini nggak ada yang pernah datang ke dukun, semua yang datang ke pendeta? Haleluya. Ketika saya melayani seorang orang yang terlibat dalam okultisme, dia datang minta pesugihan. Dia datang, Pak, saya mau kaya. Oh, kamu nggak boleh melakukan ini, ada pantangannya. Setuju? Pernah dengar? Kalau pernah dengar bisa anggukan kepala, supaya saya katakan enggak, saya yang berhubungan dengan dukun saja. Semua kita pernah dengar. Harus mempersembahkan ayam. Ayamnya itu tidak boleh ayam biasa. KFC McD ditolak. Ayamnya itu sampai susah. Lahirnya harus di bulan apa. Ekornya harus berwarna apa. Sampai spesifik seperti itu. Dan kamu nggak boleh makan ini ya. Untuk perintah yang jelas yang diberikan oleh dukun saja, setan saja. Kita bisa taat loh. Halo. Atau Bapak Ibu Saudara pernah dengar ahli-ahli feng shui? Toiletnya jangan menghadap ke utara, ke barat, ke selatan, ke timur. Terus menghadap kemana? Hadap ke bawah. Ketika kita dengar hal tersebut, kita itu dengan mudah itu percaya loh. Setuju dengan saya? Saya tidak percaya bahwa tidak ada orang yang tidak punya iman. Semua kita itu punya iman. Semua kita itu bisa taat kok. Ketika saya melihat itu orang itu sampai kayak mandi bunga lah. Dia harus beli bunga setiap ada tanggalnya kan. Jumat Kliwon, Legi, apa itu semua saya nggak mengerti. Dia melakukan itu semuanya. Jangan bolong ya, jangan bolong. Itu untuk sesuatu yang fana saja. Manusia bisa melakukan itu sedemikian rupa. Berapa banyak di antara kita yang saat teduhnya masih bolong. Nggak kerasa waktunya karena sibuk. Halo. Dan ketika saya merenungkan ini juga, ada satu juga orang yang tidak taat terhadap perintah Tuhan yang jelas, itu namanya Adam. Sudah jelas perintah Tuhannya bahwa jangan makan buah di pohon itu. Semuanya boleh, tapi jangan yang itu. Bahwa ini jelas ketidaktaatan Adam juga melahirkan konsekuensi. Apa sih aplikasinya untuk kita semua Bapak Ibu Saudara? Ada hal di mana di tahun 2022 ini Tuhan memberikan kita perintah yang jelas untuk kita taati dan jangan dilanggar. Karena itu demi kebaikan kita. Berapa banyak di antara kita yang kita ingin diberkati di tahun 2022? Yang percaya katakan amin. Berapa banyak di antara kita ingin kita naik level? Kita tidak seperti itu. Yang CGL ingin jadi coach. Yang coach ingin jadi gembala. Yang gembala ingin jadi member. Guyonan kok Antoni. Just kidding. Halo. Berapa banyak di antara kita yang ketika kita pengen dapat rekening, kita pengen jumlahnya semakin meningkat. Berapa banyak di antara kita yang pengen kehidupan kita meningkat. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin sesuatu yang meningkat, tapi kita melakukannya dengan kapasitas yang lama, percayalah bahwa tidak akan pernah ada peningkatan. Kalau kita ingin kerohanian kita meningkat dan kita tetap melakukan rutinitas hal yang sama seperti yang kita lakukan dahulu, percayalah bahwa tidak akan pernah ada peningkatan rohani.
Kalau kita ingin berkatnya kita bertambah, gaji 2 kali lipat, 3 kali lipat. Tapi kalau kita masih melakukan hal-hal yang seperti dulu, percayalah bahwa Tuhan tidak bisa menambahkan. Bukan karena Tuhan jahat, tapi kapasitas kita harus dipelebar. Amin. Dan 2 orang ini sudah memberikan kita contoh. Ada konsekuensi yang harus dihadapi bila kita melanggar. Istri Lot langsung menjadi tiang garam. Katanya sampai sekarang masih ada, benar ya kawan Antoni? Tapi nggak tahu asin atau enggak. Tapi saya juga nggak tahu. Katanya sih. Adam juga harus mendapati konsekuensi. Dia keluar dari Taman Eden dan terkutuklah tanah karena dia. Untuk sesuatu hal yang kita tidak taati dan itu spesifik untuk kita. Saya hari ini berbicara bukan firman ke semua orang. Tapi saya percaya bahwa Allah itu mampu berbicara kepada setiap daripada kita secara spesifik. Kenapa? Karena Allah mengenal nama kita. Karena Allah sudah membentuk kita dari lahir kita. Karena Allah tahu kelemahan dan kekuatan kita. Allah selalu berbicara kepada kita hal-hal yang spesifik. Bahkan suami istri kadang berbeda. Amin. Dan jangan sampai perintah itu kita abaikan. Sehingga kita harus menerima konsekuensinya. Amin. Dan yang kedua, kenapa kok dia menoleh ke belakang dan Tuhan memberikan hukuman yang sangat-sangat keras? Karena ketika dia menoleh ke belakang, ada harta, ada keberhasilan, ada kebanggaan dan masa lalu yang terus mengikat dia. Bapak Ibu Saudara, kelihatannya apa yang dilakukan cukup simple, hanya menoleh. Tapi ketika dia menoleh, dia melihat ada banyak hartanya yang ditinggal. Bapak Ibu Saudara, kalau kekayaannya hanya sekitar 100.000, mudah untuk kita meninggalkan. Setuju? Kalau hanya 5.000 saja buat bayar parkir saja juga cukup. Tapi bayangkan kalau kekayaan istri Lot dan Lot ini sangat kaya. Saya asumsikan kalau kekayaannya 1 M. Dan disuruh Tuhan meninggalkan hal tersebut. Susah? Yang susah bisa menganggukkan kepala? Bagi saya susah membayangkan karena saya belum punya uang 1 M. Tapi bagi saya kalau saya punya uang seluruh harta saya. Dan saya harus tinggalkan itu. Itulah sesuatu yang sangat-sangat susah. Dan ketika cerita ini, ada sebuah cerita juga namanya bangsa Israel. Pernah dengar Bapak Ibu Saudara? Bangsa Israel juga tidak bisa move on. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 4-6 juga dikatakan. Alkitab berkata orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Ini kata-kata bangsa Israel. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Saya disinggung Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Bayangkan, istri Lot sama dengan bangsa Israel. Masalahnya bangsa ini adalah berjalan bersama dengan Allah. Seakan-akan semua apa yang telah Allah beri, tidak ada apa-apanya. Seakan-akan semua itu jauh lebih berharga daripada Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel membandingkan masa lalunya dengan masa sekarang. Dia diberikan mana dari sorga, dia tak perlu ngapa-ngapain, hanya dikasih mana dari sorga, kemudian dia harus mengolah itu. Dan dia bandingkan dengan ikan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dibandingkan dengan ikan. Mentimun, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Halo Bapak Ibu Saudara. Dia bandingkan itu dengan hal penyertaan Tuhan. Dia bandingkan itu dengan perbudakan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu. Bangsa Israel tidak ingat, mungkin dia bisa makan ikan, mungkin dia bisa makan mentimun, dia mungkin makan semangka, bawang pre merah putih, bawang merah dan bawang putih, semuanya dia bisa makan. Tapi masa itu adalah masa perbudakan dia. Dia nggak melihat ketika dia keluar, dia ingin dibawa ke Tuhan oleh ke tanah Kanaan, dan dia harus melalui makan mana saja, tapi dia melihat penyertaan Tuhan. Sandalnya juga nggak pernah rusak. Sandal Bapak Ibu Saudara. Dan ketika saya mengingat ini, kita harus mengerti,
Iblis akan terus memakai masa lalu kita untuk menarik kita dan menjatuhkan kita. Yang saya tahu ketika saya mengikut Tuhan, bukan berarti masa lalu saya itu hilang. Ketika saya mengikut Tuhan, bukan berarti saya tidak pernah digoda lagi. Masa laluku tetap ada di sini. Tapi pilihan kita, apakah kita mau mengarahkan diri kita untuk ke depan, ataukah kita kembali ke masa lalu. Saya percaya bahwa sekalipun kita seorang pendeta, sekalipun kita seorang pemimpin, bukan berarti masa lalu kita sudah hilang. Bukan berarti karakter kita yang lama itu telah hilang. Ketika saya merenungkan, ketika saya selidiki, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pemimpin-pemimpin yang jatuh. Mereka itu jatuh tidak lepas dari masa lalunya yang dulu kok. Mereka jatuh tidak lepas dari bukan dosa yang baru, bukan kejatuhan yang baru, tapi itu sudah terjadi di masa lalunya. Halo. Dan istri Lot ini mengingatkan kita terhadap masa lalu kita dan karakter kita. Filipi pasal yang ketiga ayat 13-14 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Halo. Ingatlah akan istri Lot. Apa yang selama ini kita pegang? Mengikut Yesus justru akan lebih banyak godaan. Mengikut Yesus justru akan lebih banyak tekanan. Tapi saya percaya tidak ada satupun orang yang bisa menekan kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa membawa kita kembali kepada masa lalu kita selain daripada kita sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa kita jadikan alasan untuk kita bisa berkata, aku gini karena kamu. Aku marah karena kamu. Tapi semua adalah keputusan pribadi kita. Amin. Dan saya bisa bayangkan kalau saya jadi istri Lot. Saya harus meninggalkan seluruh kekayaan saya. Dia harus lari. Segala kehebatannya, segala keluar biasaannya, segala kenyamanannya harus ditinggalkan. Pada waktu itu masalahnya adalah Tuhan tidak berkata, lari selamatkan dirimu karena di sana ada rumah. Kamu gali ada emas 1 kilo. Bukan 1 kilo, 100 kilo. Nanti di sana ada brankasnya, semua akan disediakan. Sudah kamu tinggal aja lari. Apakah Tuhan berkata seperti itu? Ini masalahnya. Istri Lot tidak melihat apa yang indah di depannya. Yang di belakang jauh lebih enak. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tidak melihat apa yang di depannya. Apa yang dilihat hanya masa lalunya. Dan ini yang terjadi bahwa seringkali kita membandingkan hidup kita yang dulu dengan yang sekarang. Tapi kita tidak melihat hidup kita yang sekarang. Yang kelihatannya sederhana. Yang kelihatannya tidak sebanding dengan masa lalu. Tapi bukankah ada Yesus di dalam hati kita? Dan kalau kita masih membandingkan hidup kita di masa lalu kita, keberhasilan kita, percayalah bahwa kita tidak akan pernah bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Apakah kita bisa melihat istri Lot tidak siap untuk memulai dari nol? Kalah dengan mas-mas di Pertamina, Bapak Ibu Saudara. Mulai dari nol ya, ya. Istri Lot, ya saya bisa mengerti kekhawatiran seorang ibu-ibu. Tidak mudah. Kau biasanya bisa belanja banyak, tas, mewah. Ke pasar Atom, ke mall, ke TP, ke PTC, puter-puter dari terbit matahari sampai ada masuknya. Ada kekuatan terus yang diperbarui. Dan harus meninggalkan itu. Istri harus meninggalkan, dulu dia tidak perlu bekerja. Ada banyak asisten rumah tangga yang membantunya. Dia hanya tinggal perintah. Semuanya, ini kamu ngepel ya, ini semuanya bla 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 bla. Istri harus meninggalkan itu semuanya. Dan dia tidak siap untuk dia memulai dengan nol. Tidak ada jaminan. Dan apa yang paling mengikat dalam hatinya, yaitu kekhawatirannya. Bapak Ibu Saudara,
Berapa banyak di antara kita yang lebih percaya bahwa berjalan bersama dengan Yesus, tapi hidupku sederhana jauh lebih indah daripada saya ini kaya dan punya segala sesuatu, tapi saya tidak bersama dengan Yesus. Karena saya tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Kelak kita akan mengakhiri pertandingan baik. Kelak di sorga itu jauh lebih indah dengan apa yang bisa ditawarkan oleh dunia. Masalahnya adalah kita tetap masih manusia. Apakah kita mau berkomitmen? Apakah kita mau rela? Apakah kita mau benar-benar menaruh dalam hati kita untuk kita berkata bahwa aku tidak mau kembali dan aku mau tetap berjalan bersama dengan Allah. Dan berjalan bersama dengan Allah itu lebih nikmat daripada kenikmatan dosa yang sesaat. Ingatlah akan istri Lot. Seharusnya dia mendapatkan hidup yang saya percaya jauh lebih luar biasa. Saya percaya bahwa ketika kita ditebus oleh Yesus dari kehidupan kita yang lama, untuk kita menuju sesuatu yang baru yang sekalipun kita tidak melihat itu, saya percaya bahwa itu jauh lebih baik. Karena itulah kita itu butuh Tuhan. Dan ketika saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan menaruh dalam hati saya. Ada banyak Bapak Ibu Saudara di sini, kita tidak akan bisa memulai start dengan baik kalau di masa lalu kita tidak tinggalkan. Bapak Ibu Saudara tentunya punya kelemahan masing-masing. Yang Tuhan taruh dalam hati saya. Untuk Bapak Ibu Saudara, apakah masih ada dosa? Dan dosa itu bertumbuh dengan baik ketika berada di dalam gelap. Apakah masih ada dosa yang kita benar-benar pegang itu? Ketika saya berdoa lagi, Tuhan ingatkan saya secara spesifik. Saya nggak tahu benar atau tidak Bapak Ibu Saudara, silakan cross check. Ada Bapak Ibu Saudara di sini yang masih berzina, selingkuh. Dan kalau kita tidak lepaskan itu, kita akan berakhir dan menerima konsekuensinya. Kalau kita tidak melepaskan itu, kita juga akan tidak kemana-mana. Saya tidak tahu, tapi yang saya tahu, kalau itu ada, Tuhan memberikan kita perintah yang jelas, yang spesifik. Ingatlah akan istri Lot. Kalau kita masih menoleh ke belakang, kita tidak akan pernah mendapatkan Yesus di depan. Kalau kita masih menoleh ke belakang kenikmatan di masa lalu kita tidak akan pernah bisa menikmati Yesus di masa depan kita. Berkat yang sudah Tuhan berikan, karakter yang buruk, kekhawatiran kita di tahun 2021, marilah kita buang bersama-sama. Saya percaya bahwa satu keputusan dari istri Lot hanya untuk menoleh ke belakang, sanggup mengubah masa depannya. Sama juga, satu keputusan kita pada hari ini, untuk kita benar-benar mengikut Yesus dan meninggalkan semua karakter kita yang lama, dosa kita yang lama, kekhawatiran kita yang lama, kegagalan kita yang lama, mampu mengubah masa depan kita dengan jauh lebih indah. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan. Saya bisa undang tim PAW bisa maju ke depan. Dan tidak sulit kalau Yesus itu yang paling berharga di hatimu. Segala dosa ini tidak akan pernah sulit kalau Yesus itu segalanya dalam hatimu. Ada suatu perumpamaan harta yang terpendam. Pernah dengar Bapak Ibu Saudara? Harta yang terpendam, ketika seorang menemukan harta itu, dia jual segalanya apa yang ada padanya. Hanya untuk mendapatkan harta itu. Karena yang saya tahu, harta yang dia miliki sekarang itu tidak ada apa-apanya dengan harta terpendam yang dia lihat itu. Sama. Saya percaya bahwa Yesus itu harta yang paling indah dalam hati Anda. Kalau Yesus kita jadikan harta yang paling indah, bukankah tidak terlalu susah untuk kita membuang masa lalu kita? Bukankah tidak terlalu susah untuk kita membuang dosa-dosa kita? Yang percaya katakan amin. Kalau saya ditanya apakah hartamu? Kalau ada petugas pajak yang datang, yang pertama Yesus, yang kedua keluarga. Mobil nggak ada. Sepeda motor ada, punya orang. Tapi sampai kita menjadikan Yesus segalanya. Sampai kita jadikan Yesus semuanya. Hanya Yesus saja membuat saya terpesona. Hanya Yesus saja Allah saya.
Percayalah bahwa tidak terlalu sukar untuk kita membuang segala dosa kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, ketika saya simpulkan apa yang dilakukan istri Lot. Istri Lot lebih mencintai segala sesuatu yang ada di belakangnya. Mungkin istri Lot sudah dibawa keluar dari Sodom. Tapi Sodom dan Gomora tidak pernah lepas dalam hatinya. Bangsa Israel mungkin dibawa keluar dari Mesir. Tapi Mesir tidak pernah lepas dari hatinya. Dan apakah kita semua yang ada di sini, kita telah dibawa keluar dari masa lalu kita. Kita telah dibawa keluar dari dosa-dosa yang kita buruk. Dosa-dosa kita yang buruk dulu. Kita ada di gereja. Kita ikut CG. Tapi apakah itu semua masih ada dalam hati kita dan kita mau buang? Hingga Tuhan mengingatkan saya di Yakobus pasal yang pertama ayat 6b sampai dengan 8. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kita masih mendua hati, kita Kristen, tapi kita masih Kristen yang biasa-biasa. Kita Kristen, tapi kita masih ada dosa yang kita sembunyikan. Kita Kristen, tapi kita masih hidup di masa lalu kita. Kalau kita tidak membuang beban itu, kalau kita tidak membuang masa lalu kita, kalau kita tidak membuang dosa-dosa kita, kita tidak akan pernah bisa berharap Allah memberkati kita di tahun 2022. Saya percaya bahwa Yesus cinta kita, iya. Yesus mengasihi kita, iya. Tapi bukankah tidak semua orang berkenan di hati Tuhan? Kenapa? Karena kita berkata Yesus adalah Tuhan, tapi Tuhan sama sekali bukan. Yesus adalah Tuhan, tapi Yesus sama sekali bukan Tuhan atas hidup kita. Apakah kita mau berkomitmen di tahun ini, sekalipun apapun yang terjadi, aku mau tetap mengikut Yesus. Saya sangat suka sekali dengan cerita seorang Stefanus. Saya suka kata-katanya. Ketika dia dilempari batu, ketika dirajam, semua dunia seakan-akan menghakimi dia. Seluruh dunia seakan-akan membenci dia. Saya suka kata-kata dia. Yesus Tuhan. Kata-kata dimulai dengan Yesus Tuhan. Artinya apa? Sekalipun kita ditekan, sekalipun kita mengalami badai, keputusan kita untuk mengikut Yesus itu bukan datang dari luar, tapi datang dari hati kita. Kalau kita menjadikan Yesus adalah Tuhan, kalau kita menjadikan Yesus adalah Raja, kalau kita menjadikan Yesus adalah segalanya dalam hati kita, artinya kita harus mulai membuang apa yang tidak berkenan di hati Tuhan. Karena kalau kita sudah buang, kalau kita sudah memberikan itu kepada Yesus, saya percaya bahwa kita tidak perlu meminta Allah memberkati hidup kita. Allah sendiri akan memberkati hidup kita dengan luar biasa. Karena yang saya tahu, mendengar lebih baik daripada mempersembahkan korban. Istri Lot telah gagal untuk mendengar. Dan jangan sampai kita juga gagal untuk mendengar. Mendengar itu jauh lebih baik daripada mempersembahkan korban. Apakah Bapak Ibu Saudara di sini, jemaat gereja Mawar Sharon Surabaya Selatan, mendengar apa yang dikatakan Tuhan, berjalan maju dan membuang segala masa lalu, dosa, dan menjadikan Yesus adalah segalanya. Yang percaya berikan kemuliaan yang luar biasa.